Dan berbagai organisasi internasional menyampaikan bahwa potensi perang dan konflik tentang air ini sudah terjadi karena air itu tidak ada batasnya. Hubungan harmoni antara alam, manusia, dan sang pencipta. Tapi pendiri bangsa kita bilang tanah air. Nggak ada negara mungkin di dunia yang menyebutnya tanah air. Artinya kan dalam itu. Iya. Jadi penghormatan kepada tanah, daratan, dan lautan atau air itu di Indonesia seimbang. Orang melihat Indonesia itu menjadi tempat atau menjadi sebuah negara yang memang memberikan perhatian tinggi kepada air. Mungkin belum banyak negara seperti itu. Tapi di ASEAN kita yang pertama kembali ke Indonesia melihat negeri yang saya bilang adibudaya, adidaya dalam bidang budaya. Iya. Sudut Dengar Parlemen. Apa kabar? Apa kabar pendengar Radio Republik Indonesia RRI, pendengar Radio Parlemen, TV Parlemen, dan YouTube TV Parlemen tentunya. Balik lagi sama Nadia Kanaya tentunya di Sudut Dengar Parlemen. Mau membahas apa sih, Nar? Datang mulu deh. Oh iya dong, pasti Nadia datang dan menemani semua pendengar dan pemirsa TV Parlemen, Radio Parlemen maupun RRI. Nadia mau membahas sesuatu yang relate banget karena dia udah pakai baju biru-biru nih ya kan. Kita mau membahas yang biru-biru, yang seger-seger, air. Air tuh penting loh ternyata. Dari aspek kehidupan kita tuh semua membutuhkan air. Minum butuh air, nyuci butuh air, mandi butuh air, semua butuh air. Tapi ternyata air ini sudah mengalami krisis. Jadi kayaknya nih bumi ini usianya sudah mulai tua ya. Jadi kualitas airnya pun sudah mulai berkurang. Bahkan dari World Resource Institute itu memprediksi Indonesia ini akan mengalami krisis air di 2040. Terus anak cucu kita gimana? Nah, kita bahas semuanya karena ternyata ada forum air tingkat dunia yang diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 19 sampai 22 Mei. Apa sih itu forumnya, sepenting apa sih, kenapa sih harus ada forum dunia ngebahas air? Kita sudah kedatangan Wakil Ketua BKSAP dari Dapil Bali, Bapak Putu Supatmarudana. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Nadia, apa kabar semuanya? Nah, para kalau pemirsa, Pak Putu, kita kan tahu sendiri nih kondisi Indonesia sendiri ini katanya diprediksi 2040 akan mengalami krisis air. Nah, memang sebenarnya sepenting apa sih sampai ada ini yang namanya forum dunia membahas air? jadi memang pertanyaannya tadi kan kita akan mengalami krisis air nanti di tahun 2040. Prediksinya Ya, ya. prediksinya. Tapi intinya mungkin saya perlu sampaikan dan jelaskan secara historical. Memang World Water Council ini telah bertemu dengan kami, kita di DPR, dan kebetulan kami di BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen, menerima mereka di bulan Oktober 2023 yang lalu. Waktu itu mereka hadir bersama Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki, yang menekankan keinginan dan menyampaikan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum yang ke-10 yang memang saat ini sedang berjalan. Nah, tentu ke-10 ini dilaksanakan di Indonesia, yaitu tepatnya di Bali. Karena event ini sangat penting bahwa tantangan global yang memang kan banyak konflik saat ini. Yes, betul. Salah satu situasi yang terjadi adalah mungkin pertama kita bilang masalah keadilan dan menyangkut human right, bahwa water itu yang terpenting adalah hak dasar dari setiap manusia untuk mendapatkan secara gratis. Jadi istilahnya water is about human right. Nah, artinya pada saat itu mereka menyampaikan ingin melakukan kegiatan ini dan melibatkan DPR. Nah, ini kali pertama DPR RI ikut terlibat dalam forum sebesar ini, khususnya terkait air, World Water Forum di Indonesia. Nah, tentu merupakan apresiasi yang tinggi. Nah, kita juga akhirnya menggandeng Interparliamentary Union atau IPU, Organisasi Parlemen Dunia yang beranggotakan 180 negara, yang memang di dalamnya ada beberapa komite.
Nah, saya menjadi salah satu anggota komite tetap. Dan akhirnya IPU kita hadir waktu di Jenewa beberapa tahun lalu. Kita sampaikan bahwa akan ada event ini dan memang ada harapan IPU pertama kali ikut involve dalam pertemuan yang membahas tentang air itu secara global, itu di Indonesia, dan kita ingin mereka juga ikut terlibat karena selama ini parlemen organisasi IPU belum pernah terlibat. Memang ada sebelumnya, tapi lebih kepada parlemen secara pribadi atau negara yang hadir, tertentu ya yang hadir. iya. Tapi ini adalah lebih komprehensif. DPR menginisiasi, menyampaikan ke IPU, dan akhirnya IPU setuju. Di Excom-nya diputuskan bahwa IPU juga ikut menjadi meng-host juga kegiatan World Water Forum ini. Dan akhirnya DPR di depan, ada IPU yang memiliki network 180 negara mengundang, dan saya pun beberapa kali pidato di Jenewa untuk menyampaikan bahwa Indonesia dan khususnya Bali, karena saya dari Bali kebetulan, akan menjadi tuan rumah, dan kita berharap parlemen dunia juga ikut membahas tentang isu yang sangat penting dan vital, yaitu air. Challenges kita memang, maka kita ketahui memang krisis air ini akan sangat mungkin terjadi. Dengan bahkan kondisi dunia bukan saja ya? krisis, konflik dan perang bisa sampai terjadi. Karena dari 2.500 tahun yang lalu itu memang konflik tentang air itu sudah terjadi. Dan berbagai organisasi internasional menyampaikan bahwa potensi perang dan konflik tentang air ini sudah terjadi. Karena air itu tidak ada batasnya. Contoh sungai. Sungai itu kan beberapa negara dilewati. Iya betul. Sungai Nile River salah satunya. Kan di Afrika ini potensi konflik. Ada yang mau membendung, ada yang mau mengisi bendungan, terus aliran Nile River itu kan belum tentu bisa sustainable, atau mungkin permukaannya menurun. Nah ini perang itu bisa terjadi, konflik bisa terjadi. Jangankan krisis. Makanya dengan forum ini, World Water Forum, kita ingin duduk bersama untuk jangan sampai krisis, konflik itu terjadi. How to mitigate? Bagaimana kita mencari solusi bersama untuk menyelesaikan situasi krisis air, termasuk juga yang berhubungan dengan potensi konflik dan perang dengan situasi air ini. Dan memang saya pikir, saya sendiri melihat di forum ini uniknya apa? Ini bukan saja forum government to government, bukan sekedar ministerial, tapi lebih kepada seluruh stakeholder dihadirkan. Makanya mereka World Water Council dan Bapak Menteri PUPR hadir ke DPR parlemen untuk juga ingin membuat satu forum multi stakeholder, juga dihadirkan parlemen seluruh dunia. Karena nanti hasilnya tidak satu deklarasi utuh satu dari government atau kementerian, ministerial declaration atau deklarasi dari menteri, tapi lebih setiap forum itu mungkin ada anak mudanya, akademisinya, NGO-nya, ada parlemen, masing-masing punya satu outcome dokumen atau hasil yang disampaikan. Jadi nanti artinya pembahasan itu akan lebih kompleks dan masukannya akan jadi bervariasi gitu ya Pak? Jadi memang di awal lahirnya World Water Forum ini kan di Marrakesh, di Maroko. Jadi pada saat itu World Water Council menginisiasi pertemuan forum. Dia tidak mau antar government saja. Yang saat itu kan banyak yang antar government. Tapi ini lebih menghadirkan semua stakeholder agar apa? Agar semua bisa terlibat dalam menangani atau mitigasi atau mencari solusi agar air ini selalu tersedia sepanjang masa secara sustainable. Sehingga parlemen atau government tidak mendominasi. Parlemen melalui ruangnya yaitu legislasi, budgeting dan oversight. Di situ melakukan tugasnya dia. Tupoksinya masing-masing. Ya, masing-masing. Nah, jadi sehingga hak dasar rakyat dan masyarakat ini yaitu air harus selalu terpenuhi. Kadang-kadang air ini kita ambil take it for granted, artinya selalu ada. Tapi simpelnya aja. Tapi pada saat tidak ada air baru kita mengalami shock di situ kan. Sebenarnya kan tadi sudah disinggung soal sanitasi. Nah, kita bahas sedikit ya. Sanitasi di Indonesia ini apakah nanti juga akan dibuka? Apakah juga menjadi salah satu materi yang akan dibahas? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya dan Pak Putu masih membahas soal air. Mau mendengarkan curhatan ibu-ibu, Pak? Iya. Ibu-ibu ini kan juga sangat relate dengan permasalahan air, ya kan? Air bersih terutama. Kalau hal-hal seperti itu kan permasalahan terkait dengan pengelolaan air ini bisa menjadi hal yang penting banget untuk dibahas. Ya. Nah, kalau Bapak melihat kondisi seperti ini, Saya kebetulan tugasnya di BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen sebagai pimpinan BKSAP. Nah, memang tugas dan fungsinya jelas diatur dalam Undang-Undang MD3 bahwa kita mengawal diplomasi parlemen. Dalam melakukan diplomasi itu tentu saya sendiri juga secara komprehensif berbagai isu kita bahas. Nah, saat ini kita membahas isu tentang air dan sanitasi. Nah, memang kalau kita lihat, tentu forum ini menjadi satu forum yang bisa memberikan satu solusi. menjawab gundah gulana ya. Jadi justru tidak hanya menjawab, ikut merumuskan solusi jangka panjang. Karena semua stakeholder dihadirkan. Jadi forum World Water Forum yang akan ke-10 di Bali ini tentu menghadirkan seluruh stakeholder. Nah, di situ semua expertise. Saya melihat bahwa forum ini penting dan memang sangat visioner. Pertama, yaitu World Water Council, itu presidennya sekarang Mr. Louis Fauchon, mudah-mudahan saya benar ya, orang Prancis, dia menjadi presidennya, dan Bapak Menteri PUPR kita Pak Basuki sangat tepat juga untuk mengambil momen ini menjadikan Indonesia, khususnya Bali, tuan rumah di World Water Forum yang ke-10. Nah, tentu dalam forum inilah kita saling bertukar pikiran. Bagaimana sharing session, bagaimana pencapaian negara lain, bagaimana kekurangan negara lain, bagaimana kelebihan negara kita. Memang saya ketahui tantangan Indonesia ini cukup besar. Memang kita perlu ke depan satu roadmap atau strategi yang komprehensif dan holistik untuk mengawal isu air, baik sisi manajemen maupun ketersediaan dan akses kepada masyarakat maupun dari sisi sanitasinya ini. Memang karena negara kita negara kepulauan, penduduk terbesar keempat. Memang secara budget mungkin belum cukup. Belum lagi ada kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, sehingga di sini juga ada forum pemerintah daerah. Nah, tentu saya berharap ke depan momentum ini kita gunakan dengan baik. Semoga kedepannya itu setelah adanya forum-forum ini ya kan, pembahasan soal air ini ke depan adalah implementasi. Jadi permasalahan air di Indonesia ini bisa terkurangi. Pada saat ada forum air, kan semua orang terfokus kepada benar penting air. Kedua, penting menjaga air. Nah, yang ketiga, penting menghemat air. Betul sekali. Jadi sekarang di Indonesia kan nyuci mobil, air dibiarin nyala. Nah, kan kadang-kadang kita kebanyakan air kan. Saya terus akui nyuci, terus nyuci baju, punya mesin cuci. Wah, mesin cucinya bajunya sedikit udah dicuci. Nah, terus belum lagi misalnya kita air bersih sudah bersih, dipakai mandi berlebihan. Nah, artinya manajemen ini penting. Karena tidak negara lain mungkin atau belahan bumi yang lainnya tidak seberuntung kita. Nah, tentu kita yang sudah sangat beruntung harus betul-betul bisa menjaga, menghemat. Istilahnya bahasanya menggunakan air secara lebih bijak. Pasti kalau beli air minum udah mulai beli air kemasan kan. Nah, artinya kan kalau di kita mungkin masih harganya di bawah 10.000. Kalau kita pergi ke negara tetangga Singapura, mungkin harganya sudah di atas 25.000, 30.000. Air putih jauh lebih mahal ya kalau di Indonesia. Air putih paling air putih murah. di kita termasuk masih terjangkau ke masyarakat, tapi tentunya asas-asas keadilan dan mudah-mudahan ke depan akses untuk air bersih kepada masyarakat ini bisa juga lebih murah, lebih mudah kalau bisa digratiskan. Pak, kalau saya sempat membaca kunjungannya dari negara-negara ini adalah untuk melihat subak. Subak ini kan paling terkenal di Bali dan apakah ini juga menjadi percontohan yang ditunjukkan ke negara-negara yang hadir kalau ini loh percontohan dari kita, sharing informasi, sharing knowledge-nya adalah salah satunya adalah subak gitu. Kebetulan dilakukan di Bali tentu sangat tepat menghadirkan kearifan lokal atau local wisdom atau best practices yang ada di Bali. Saya yakin di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua itu banyak kearifan lokal yang bisa diangkat untuk menjadi inspirasi atau contoh
bagi negara-negara lain untuk mengelola, memanage, menghormati, memberikan penghormatan yang tinggi kepada air. Nah, tentu di Bali sendiri kita ketahui subak, tadi fasih banget mana dia bilang subaknya ya. Emang harusnya gimana ya? Ya benar, subak itu Subak. bukan tempat. Nah, Bukan tempat. subak ini adalah salah satu, atau dibilang di Bali ya. Mungkin saya kalau bilang di dunia kan nggak bisa mengkonfirm itu. Salah satu traditional irrigation system. Jadi sistem irigasi tradisional dari abad ke-9 yang sudah turun-temurun di Bali tanpa mengeksploitasi lingkungan, tidak menggunakan fossil fuel untuk menyalirkan airnya, tidak menggunakan nuklir reaktor, tapi menggunakan gravitasi dari gunung, danau sampai ke laut, tapi dilewati dulu ke sawah-sawah dan tempat-tempat yang perlu pengairan. Bayangkan tingginya peradaban Indonesia sebetulnya dengan subak ini, dan sudah diakui oleh UNESCO menjadi World Cultural Heritage, warisan tak benda dunia. Nah, tentunya ini patut kita promote. Jadi artinya ini kan bukan milik Bali saja. Ini sudah menjadi milik negeri kita Indonesia, ini sudah menjadi milik dunia. Harus digaungkan, dilestarikan. Nah, ada dua hal. Subak yang awalnya dibiarkan mengaliri air itu sungai-sungai tradisional atau selokan tradisional, sekarang sudah mulai di-upgrade. Nah, itu infrastruktur fisiknya mulai dibenahi agar bisa mengaliri lebih banyak sawah, mengaliri lebih banyak ladang dan lahan, juga bisa mengaliri berkali-kali. Ini sistem irigasi yang memang patut kita gaungkan dan selalu kita gaungkan. Nah, filosofi yang digunakan di Bali namanya Trihita Karana. Nah, Trihita Karana. Subak ini juga adalah sebuah implementasi untuk konsep itu. Hubungan harmoni antara alam, manusia, dan Sang Pencipta. Ada pertanyaan ke saya dari seorang tokoh, beberapa tokoh. Apa kalau kita ngangkat local wisdom, Pak Putu? Apa bisa didengar sama mereka? Loh, wisdom adalah pertemuan antara science and experience. Itu sudah teruji secara sains. Pengalaman sudah teruji. Jadi justru lebih tinggi dari sains, saya bilang. Nah, tentu konsep yang tadi saya bilang, masa lalu, masa kini, masa depan. If we want to manage water, kalau kita mau memanage air dan bisa secara sustainable selalu ada fresh water, itu harus melihat masa lalu dulu kacamatanya. Saya pernah berbicara di forum internasional di Bahrain, di IPU Forum Assembly, itu banyak 150 negara hadir, ribuan ini, dan bahkan di forum perempuan, Women Parliament, dan saya sampaikan bagaimana penghormatan kita sebagai sebuah negeri tentang air ini. Dan di situ pertama kita sampaikan, padahal belum ada World Water Forum ini, tapi kita sampaikan karena saya memikirkan air itu penting. Nah, terus akhirnya konsep masa lalu ini harus digunakan untuk menjadi pelajaran untuk mengisi masa kini dan masa depan. Masa kini apa yang kita bisa lakukan? Preserving water, menggunakan air secara bijak. Nah, masa kini, masa depan apa? Nah, masa depan saya ingin sampaikan begini. Di beberapa negara ini, seperti negara Timur Tengah, kan mereka tidak punya sumber mata air yang banyak. Mereka juga pasti harus punya teknologi untuk desalinasi, desalinasi atau bagaimana mereka bisa mengubah air laut menjadi air tawar. Nah, diskusi inilah yang harus juga dilakukan untuk masa depan. Karena potensi air laut ini kan cukup besar. Itu 97% ya Indonesia. Nah, tentu ini juga berbagai negaranya juga kita ingin juga menyampaikan itu. Menurut saya ini satu langkah yang sangat strategis dan komprehensif, tapi yang terpenting adalah komitmen kita tidak hanya berhenti di event atau dialog ataupun selebrasi, tapi harus juga mendapat manfaat seluas-luasnya. Nah itu jadi gimana jangan cuma di event, tapi nanti langkah konkretnya dari pemerintah juga ada, dari kitanya juga ada. Nah, kalau selanjutnya nih, karena kita udah dikode untuk break sejenak, kita mau ngebahas sebenarnya apa sih manfaat secara langsung yang nantinya, keuntungan yang akan didapat Indonesia. Tentunya kan banyak negara yang datang nih. Gimana dengan pariwisata kita mungkin nanti dilihat sama negara-negara lain. Nah, kita bahas selengkapnya hanya di Sudut Dengar Parlemen.
Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya dan Pak Putu. Kita mau membahas soal air lagi nih, tapi sebelum membahas sebenarnya apa sih manfaat yang diambil Indonesia dengan adanya World Water Forum ini, keuntungannya apa dengan banyaknya negara-negara yang hadir di 3 hari itu. Nah, kita mau tengok dulu nih, Indonesia sendiri ini udah punya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber air berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Dan itu tuh udah banyak banget itu cakupannya nih Pak. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia yang sekarang ada gini, sebenarnya apakah itu sudah diimplementasikan dan dilaksanakan dan diterapkan dengan tepat? Jadi begini, saya perlu jelaskan, kita harus menghormati pendahulu kita atau para pendiri bangsa atau tokoh-tokoh kita di masa lalu. Saya juga sangat poin utama yang saya sedang selalu pikirkan. Kalau orang bilang negara itu kan country, land. Tapi pendiri bangsa kita bilang tanah air. Nggak ada negara mungkin di dunia yang menyebutnya tanah air. Artinya kan dalam itu. Jadi penghormatan kepada tanah, daratan, dan lautan atau air itu di Indonesia seimbang. Nah ini saya sampai merinding ngomong ini karena apa? Saya juga ikut merinding. Begitu tinggi visi daripada para pendiri bangsa dan waktu itu menyebut sebagai negara Indonesia sebagai tanah airnya. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 ya yang berhubungan mengawal tentang sumber daya air ini yang tadi Mbak jelaskan begitu panjangnya. Panjang dan kompleksnya udah sedetail itu. Sebetulnya sudah dibuat secara komprehensif. Nah tentu memang tidak bisa menjawab segalanya. Tapi tantangan utama yang memang saya tekankan dari awal adalah akses kepada air. Kita berharap memang tidak sempurna undang-undang ini dan implementasinya, tapi ke depan harus kita arahkan ke sana. Bahwa segala kekayaan dimiliki dalam bentuk alam dan juga air, nah tentu harus memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Jadi tentunya undang-undang ini tantangannya mungkin sekarang masih fokus memberi ruang kepada swasta atau komersial. Tapi nanti harus ke community base sehingga akses sustainability kepada air ini akan bisa tanda kutip mendekati free kepada masyarakat. Karena menyangkut hak asasi manusia itu dan yang itu diharapkan. memberikan penghidupan kepada semua masyarakat. Dengan APBN yang kita miliki, kita punya salah satu kementerian PUPR memanage itu, legislasi juga kita buat. Boleh swasta memiliki profit, tapi masyarakat juga memiliki opsi untuk mendapatkan akses kepada air bersih ini secara free. Sehingga undang-undang ini di situ harus ada titik temunya. Kalau orang mau memilih membeli air bersih untuk minum bisa. Tapi kalau orang-orang ingin mendapatkan secara gratis juga opsinya ada. Nah, ini jadi asas keadilan di situ yang harus kita berikan dan temukan. Nah, yang kedua, manfaatnya apa? Yang dari Forum World Water Forum tahun ini. Apa ini Pak manfaatnya? Jadi, kalau kita lihat, pertama adalah orang melihat Indonesia itu menjadi tempat atau menjadi sebuah negara yang memang memberikan perhatian tinggi kepada air. Mungkin belum banyak negara seperti itu. Tapi di ASEAN, kita yang pertama menjadi tuan rumah World Water Forum. Nah, yang kedua, jika kita lihat, yang kedua adalah akselerasi kesadaran semua pihak, seluruh stakeholder untuk menghormati, menghargai air. Karena air ini bukan untuk Anda saja. Air ini untuk masa depan anak cucu kita. Kita harus punya tanggung jawab dan semua akan awareness. Jadi itu sebenarnya kesadaran untuk menggunakan air secara bijak. Ini penting. Nah, yang ketiga, kalau itu manfaat jangka panjang ya. Kita bilang jangka pendeknya apa? Dengan hadirnya World Water Forum ini di Bali, paling tidak kan sektor pariwisata juga mendapatkan manfaat dan dampak. Yang kedua, kearifan lokal kita semakin dikenal. Apalagi di Bali juga, saya juga ikut memberi usulan dan juga penyelenggara itu membuat satu prosesi di Bali namanya melukat. Atau ada juga melasti. Itu semua juga dasarnya sama. Itu penyucian kembali. Kalau melukat itu ke personal orang. Jadi membersihkan diri kita agar secara spiritual kita bersih. Kadang-kadang kita hidup ini kan terkontaminasi oleh berbagai hal. Nah, di situ ada acara melukat atau penyucian diri ala budaya Bali, bisa dilakukan di laut,
bisa dilakukan di sungai ataupun di mata air. Di sumber mata air. Nah, tapi yang paling bagus adalah sumber mata air. Nah, Tirta Empul nama tempatnya di Tampak Siring dekat istana. Itu jadi... Nah, itu ada tempat yang bagus, tapi di tempat lain akan disebarkan nanti di Bali untuk ini. Jadi sehingga orang-orang asing ini, masyarakat dunia dan juga delegasi bisa ikut experiencing the bukan local hanya wisdom. Melihat, tapi juga Ikut di dalamnya untuk ini. Tapi kalau mereka mau ikut silahkan, kalau mereka mau melihat silahkan. Dan memang menurut saya sangat tepat. Artinya orang-orang di Barat, mereka kehilangan spirit dalam pengendalian dirinya. Semua didorong oleh materi, semua didorong oleh kebutuhan fisik. Dia lupa kembali ke hening dan kembali untuk memahami bumi ini, semesta alam ini. Nah, kembali kan kadang-kadang orang mengejar materi, kembali ke Indonesia, melihat negeri yang saya bilang adi budaya, adi daya dalam bidang budaya, kearifan lokal. Ini kita bawa luar lagi. Biasa. Jadi akhirnya ini yang harus experience tourism yang kita berikan. Dan manfaatnya langsung banyak, Mbak. Nanti bayangkan 10.000 delegasi, 20.000 orang. Bahkan di Korea dulu 40.000 orang. Dan bayangkan dalam satu saat itu pasti berdampak ke UMKM kita. Mereka nginep di hotel, pasti makan di situ, beli oleh-oleh, pergi ke supermarket, belanja souvenir. Jadi multiplier efeknya banyak. Dan kedua, bayangkan delegasi 10.000. Dari kalau di parlemen itu ada 50-an negara, 200-an anggota parlemen. Kalau di pemerintah kan 10.000-an. Bayangkan efek informasi penyebarannya nanti masif. Seberapa besar. Anggota DPR upload di sini. Bayangkan itu jadi promosi Indonesia. Nah, tentu manfaatnya besar. Tentu kita berharap semua masyarakat mendukung dan tentu kita harus berbangga menjadi tuan rumah World Water Forum dan parlemen. Ini kali pertama DPR dan IPU tadi ikut terlibat di dalam forum World Water Forum ini. Dan nanti outcome-nya akan ada mungkin dalam bentuk parlemen komitmen ya, atau dalam bentuk resolusi lah dari parlemen untuk kita juga sampaikan nanti dalam forum itu bahwa parlemen punya pandangan dan konsensus atau outcome seperti ini, dan harapannya ini akan dikenang sepanjang masa. Dan saya pikir dengan dukungan, persiapan dan semua ini akan menjadi event salah satu yang sukses. Dan biasanya kalau Indonesia yang buat dan juga Bali, semua orang bilang it's the best event. Wow. Jadi mudah-mudahan kita dukung semua dan ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, event ini jangan berhenti di dialog dan forum ini, tapi harus terus komitmen kita, baik dari parlemen, dari pemerintah, dari NGO, akademisi, terus ke depan untuk menjaga kesinambungan air ini. Nah, mungkin dari semangat World Water Forum yang kita aplikasikan di diri kita sendiri dulu lah ya, menjaga air, lebih bijak menggunakan air sedari dini, dimulai dari diri kita untuk masa depan anak cucu kita tentunya. Terima kasih Pak Putu sudah hadir. Terima kasih Mbak. Semoga nanti akan datang lagi dengan informasi-informasi kegiatan BKSAP lainnya, tentunya di Sudut Dengar Parlemen ya Pak ya. Baik. Dan terima kasih juga buat pendengar Radio Republik Indonesia, kemudian pendengar Radio Parlemen dan TVR Parlemen maupun YouTube TVR Parlemen. Sampai ketemu di next episode dari Sudut Dengar Parlemen. Akhir kata saya Nadia Kanaya dan semuanya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa.